Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 pertemuan ke-7 yang akan membahas hasil diskusi kami mengenai buku Peirce's Philosophy of Communication karya Max Bergman. Adapun anggota kelompok kami yaitu Saya dari kelas B nomor urut 8, Revi Fabrian. Saya Desi Kusuma Wulandari, dari kelas B absen 18. Saya Silvani Tridewi dari kelas B nomor urut 19. Saya Bob Faru Alfawas dari kelas B nomor urut 54. dan saya Cika Zakaryanti dari kelas B nomor urut 12. Adapun materi pertama yang akan disampaikan oleh Revi Febrian. Saya akan membahas tentang pengantar filosofi Peirce tentang komunikasi. Gagasan panduan buku ini adalah bahwa para praktisi semiotik perlu mempertimbangkan kerangka komunikatif untuk menghindari masalah isme formal yang kosong dan kewenang-wenangan teoritis. Ini adalah salah satu alasan untuk berbicara tentang filosofi komunikasi Peirce daripada teori komunikasinya. Istilah-istilah ini menunjukkan ketegangan implisit yang memperumit upaya apapun untuk memahami masalah komunikasi dalam semiotik. Pandangan filosofi Peirce tampaknya menentang kata-kata kasar yang memperlakukan komunikasi hanya sebagai satu contoh tindakan tanda di antara banyak hal. Artinya, kita harus mampu mengartikulasikan teori praktik komunikatif sebagai aplikasi khusus dari semiotik umum. Namun, kita juga menemukan ide komunikasi secara samar-samar tetapi tidak dapat disangkal. Dalam konsepsi sentral filsafat Peirce, seperti dalam tanda dan pemikiran, ambiguitas ini tidak luput dari perhatian. Dalam penilaian kontribusi Peirce untuk studi tindakan komunikatif, Jürgen Habermas 1995 dengan tepat mengamati bahwa bapak pragmatisme dan teori tanda filosofis jarang menggunakan istilah komunikasi. Peirce tidak menyusun teori komunikasi yang eksplisit dan pembaca akan sia-sia mencari referensi tentang filsafat komunikasi dalam teks aslinya. Akibatnya, buku ini menyajikan rekonstruksi retorika dari filsafat teoritis tanda Peirce. Ini tentu bukan satu-satunya cara untuk menafsirkan Peirce. Saya tidak mengklaim untuk mencakup semua dasar di sini, tetapi saya percaya bahwa itu diperlukan sebagai pelengkap dan bahkan sebagai koreksi parsial untuk penjelasan semiotik yang ada. Bisa dibilang strategi top-down yang bergerak lurus ke depan dari yang umum ke yang lebih khusus dan dari formal ke informal. Tidak cukup untuk melakukan keadilan terhadap alasan dialogi semiotik. Artinya, saya berpendapat bahwa teori tanda Peircean tidak boleh dikembangkan secara aksimiotis. Alih-alih keunggulan tertentu harus diberikan pada praktik-praktik seperti penyelidikan dan komunikasi. Akibatnya, pendekatan retoritis memerlukan penekanan pada titik awal pengalaman dan implikasi semiotik daripada konstruksi tata bahasa tanda yang diperlukan secara formal. Ini memang bukan tugas yang paling eksklusif. Dalam penanganan penuh proyek Peirce, perhatian pada kedua belah pihak ini tidak diragukan lagi sebagai sangat diperlukan. Namun karena kegemarannya pada inovasi terminologis dan analisis abstrak cenderung menutupi aspek-aspek lain dari semiotiknya, saya merasa bahwa menyoroti beberapa aspek retoris dan pragmatis yang terlalu mudah diabaikan adalah dibenarkan. Sebagai perspektif seperti itu harus dibenarkan. Saya bukan orang pertama mengusulkan bahwa semiotik memiliki landasan atau inti komunikatif. Joseph Russell 1976 bahkan mengklaim bahwa orisinalitas Peirce tidak ditemukan dalam gagasan semiotik seperti itu, atau dalam mengidentifikasi teori tanda dengan logika, melainkan itu terletak dalam konsepsi tentang semiotik sebagai logika komunikasi dalam nada yang sama. Hack-Jausvik 1996 berpendapat bahwa semiotik adalah studi formal tentang tanda-tanda yang digunakan sebagai media komunikasi. Lebih moderat, Vincent Colapietrus 1995 telah menyatakan bahwa teori tanda Peirce diturunkan oleh proses abstraksi dari praktik komunikasi kita.
Namun, meskipun pengamatan seperti itu sugesti, mereka secara praktis menuntut pembuktian agar mereka tidak dianggap sebagai slogan belaka. Ransdale 1977 telah mengambil langkah pertama ke arah ini dengan menunjukkan bahwa Peirce melakukan semacam penurunan hubungan tanda dasar dan interaksi dialogis biasa. Saya akan meneliti abstraksi bahan semiotik ini juga, tetapi saya akan menarik kesimpulan yang agak berbeda dari Ransdale. Colapietro 1999 juga membahas hubungan antara komunikasi dan konsepsi umum tentang tanda dengan cara yang dalam banyak hal sesuai interpretasi saya. Lanjut ke rekan saya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas bab 2, A Social Conception of Philosophy. Peirce berpendapat bahwa filsafat ini harus dipraktikkan dalam semangat ilmiah atau the spirit of inquiry. Ini adalah posisi yang kontroversial karena adanya kritik dan pendukungnya. The spirit of inquiry adalah sifat di mana seseorang ini selalu ingin mencari tahu lebih dalam suatu hal secara luas dan mendalam, serta berpikir kreatif, kritis, dan membuat hubungan antara ide, disiplin, budaya, perspektif, dan masyarakat. Dalam beberapa tulisannya, untuk mendukung adanya spirit of inquiry ini, Peirce mengidentifikasi 3 pandangan dasar sains dengan membedakan 3 penggunaan kata sains yang berbeda. Yang pertama, menurut pandangan klasik, sains menunjukkan pengetahuan tertentu. Dengan kata lain, istilah ini juga diambil untuk merujuk adanya karakter demonstratif dari kondisi tertentu atau pengetahuan melalui prinsip-prinsip. Yang kedua, sains juga dapat berarti pengetahuan yang sistematis. Dengan kata lain, sains dipahami sebagai kumpulan pengetahuan yang dapat diidentifikasi dari karakternya yang tertata dengan baik. Yang ketiga, sains tubuh konkret dari aktivitas mereka itu sendiri. Itu menunjukkan penyelidikan ini hidup yang dipandu oleh hasrat yang efektif untuk menemukan suatu kebenaran. Gagasan sains ini juga lebih terfokus pada metode yang digunakan ilmuwan daripada pengetahuan atau produk yang diperoleh. Konsepsi Baconian hampir setara dengan definisi Peirce tentang ilmu pengetahuan atau ilmu heoretik. Dalam pengertian sains, ini sains tidak terutama menunjukkan kumpulan fakta, metode, atau pengetahuan saja. Akan tetapi, ini juga menghasilkan sebuah produk yang membutuhkan fasilitator yang memadai. Kunci solidity sukses di Peirce adalah kesediaan para ilmuwan untuk mengirimkan Vinein kepada penghakiman masyarakat, kritik terhadap kelompok sosial yang relevan, sementara social of science mudah dimengerti dalam hal praktik kooperatif dan sisi lain yang lebih idealis. Sisi untuk Peirce ini menganalisis aspek communal science. Between theory and practice. Peirce dengan lugas menyatakan bahwa penyelesaian pendapat ini adalah satu-satunya tujuan penyelidikan. Menurut pendirian akal sehat Peirce, kita seharusnya tidak berpura-pura meragukan dalam filsafat apa yang tidak kita ragukan dalam hati kita. Namun, pepatah ini juga tidak menghalangi seseorang untuk melakukan eksperimen pikiran tentang situasi di mana sebenarnya seseorang tersebut tidak menemukan dirinya sendiri. Nah, Peirce memberikan contoh, jika seseorang duduk di stasiun kereta api dan menunggu kereta api itu datang, seseorang tersebut dapat memeriksa iklan dan jadwal berkali-kali sebagai latihan intelektual untuk mencoba mencari tahu bagaimana sih rute terbaik untuk pergi dari kota A ke kota B, bahkan jika seseorang tersebut pun tidak berencana untuk melakukan perjalanan itu saat itu juga. Beberapa komentator, misalnya Colapietro di tahun 2006, berpendapat bahwa Peirce ini sebenarnya tidak benar-benar memaksakan pembagian teori dan praktik yang ketat. Sebaliknya, teori harus ditafsirkan sebagai salah satu jenis praktik. Peirce tentu tampak menyarankan sebanyak itu ketika dia menyatakan bahwa penyelidikan hanyalah jenis perilaku tertentu. Apa yang Peirce kemukakan adalah sudut pandang segregasi yang menurutnya teori, yaitu ilmu heoretik, dan praktik, yaitu tradisi, moralitas, dan sentimen, harus dipisahkan dan tidak boleh saling mengganggu. Truth as hope. Manusia adalah pemikir yang kreatif. Manusia bagaimanapun juga adalah pemikir yang salah, selalu mengandalkan kebiasaan yang tidak mau dikritik dalam kehidupan sehari-harinya. Mengingat banyaknya ketidaksepakatan filosofis mengenai konsep kebenaran,
Pendapat Peirce bahwa sains pada dasarnya kontroversial merupakan hal yang wajar dalam melibatkan sains dalam menemukan kebenaran. Arti kebenaran tentu saja merupakan salah satu pernyataan yang paling rumit dan diperdebatkan dengan penuh semangat oleh Peirce. Sementara ini dalam hal korespondensi, koherensi, minimalisme, kepuasan pragmatis, konsensus komunal, atau varian dan kombinasi dari semuanya. Peirce beralasan, meskipun tidak adanya jaminan menyeluruh bahwa semua topik yang memungkinkan kita untuk diselidiki dapat mendapatkan kesimpulan yang memuaskan, asumsi fakta apapun yang akan berada di luar penemuan juga tidak dijamin oleh pengalaman. Maka harapan tentang setiap kasus kemudian digeneralisasikan by assaltus, sehingga dinyatakan sebagai hukum tengah yang dikecualikan. Berlaku untuk semua kasus. Tanda pembeda pertama dan tidak dapat disangkal yang diusulkan oleh apa yang benar-benar penyelidikan matematis adalah observasional. Sejauh ini membuat konstruksi dalam imajinasi sesuai dengan aturan abstrak dan kemudian mengamati objek imajiner ini. Selanjutnya, the valuable foundation of semiotic intelligence. Filsafat di sisi lain adalah ilmu dalam arti yang ditinggikan. Akibatnya, program ilmiah Peirce ini mensyaratkan bahwa penyelidikan filosofis yang pertama harus didasarkan pada keinginan untuk belajar, melibatkan pengakuan yang tulus akan kesalahan. Yang kedua, harus menjadi kegiatan sosial yang menuntut komunikasi, keterbukaan terhadap kritik publik. Yang ketiga, harus berorientasi kepada masa depan yang tidak terbatas, maksud saya, yang berarti bahwa usaha itu setidaknya sampai batas tertentu bersifat kumulatif. Dengan kata lain, pengalaman filsafat adalah pengalaman sehari-hari yang terus-menerus ada, dan karena itu tidak memerlukan sarana pengamatan lain selain kemampuan kognitif alami. Namun, perhatikan bahwa Peirce juga menekankan bahwa pengertian ini mencakup interpretasi. Fakta bahwa interpretasi ada di mana-mana meliputi pengalaman agen kognitif merupakan tantangan khusus bagi filsafat. Ini juga menunjukkan mengapa semiotik, disiplin filsafat yang secara eksplisit berhubungan dengan interpretasi, sangat penting dalam proyek Peirce ini. Adapun ide kreatif Peirce pada awalnya pengalaman ini tampaknya diberikan begitu saja dan begitulah mereka. Sebagian objek kita tidak dapat disangkal ada di sana terlepas dari kehendaknya. Hanya dalam refleksi kemudian karakter interpretatif dari pengalaman ini dapat menjadi jelas. Peirce memiliki jalan lain untuk argumen yang memiliki knockout pada argumennya yang dapat digunakan untuk menolak kritik dari argumen tersebut. Peirce menawarkan beberapa argumen yang lebih lemah untuk mendukung hipotesis kebenaran. Pertama, praktik penyelidikan yang muncul dari proses keyakinan keraguan secara alami membuat kita ada pada asumsi bahwa ada beberapa kebenaran yang dapat ditemukan. Next. Meskipun Peirce ini tidak minimalis karena ia berpendapat bahwa gagasan kebenaran adalah kekuatan yang kuat di dunia, ia cenderung menolak upaya untuk membangun akun metafisik kebenaran. Faktanya, seluruh masalah akan sangat disederhanakan jika kita mengatakan bahwa kita ingin mencapai keadaan keyakinan yang tidak dapat dilayari oleh keraguan, daripada mengatakan bahwa kita ingin mengetahui kebenaran itu sendiri. Bukan karena hasrat akan kebenaran, tapi memainkan peran penting dalam pencarian ilmiah. Ini adalah upaya untuk mengisolasi dan mengartikulasikan komponen kebenaran dari keinginan praktis ini dalam teori kebenaran yang hanya akan menyebabkan kebingungan atau kegersangan formal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bab 3, Beyond the Doctrine of Science. Materi pertama di sini ada logika dalam arti luas atau logic in the broad sense. Peirce mengartikan logika dengan membatasi domain penyelidikan untuk mempelajari hubungan representasi simbolik dengan objeknya. Oleh karena itu, dapat disebut juga ilmu kebenaran. Cabang ketiga dapat disebut doctrine of science. Yang paling umum adalah words. Logika adalah intinya untuk mempertimbangkan sifat tanda. Pemikiran digunakan untuk memahami sesuatu atau meneruskan pengetahuannya kepada orang lain. Jenis simbol tertinggi adalah simbol yang menandakan pertumbuhan atau pengembangan diri, pemikiran, dan hanya dari representasi itu yang bergerak. Dan demikian masalah utama logika adalah untuk menyatakan apakah suatu pemikiran yang diberikan itu benar dan menjadi pengembangan dari yang lain. Yang diberikan atau tidak dengan kata lain adalah kritik argumen.
Peirce meragukan bahwa dia memiliki dua pilihan yang layak menunjuk logika dalam arti yang lebih luas adalah semiotik, atau menjaga istilah logika untuk menerima yang lebih sempit, atau menggunakan istilah seperti kritikus untuk menunjukkan perbedaan dari logika dalam arti luas. Selanjutnya ada semiotika normatif di jenjang sains atau normatif semiotik on the ladder of science. Peirce sering menyebut konsepnya tentang filsafat sistematis sebagai arsitektonik. Gagasan ini yang diambil dari Kant mengacu pada karakter publik dan sekuler dari perusahaan yang akan lebih seperti sebuah bangunan yang dimaksudkan untuk semua daripada lukisan yang mengapresiasikan individualitas. Peirce berpendapat bahwa struktur pengetahuannya dirancang untuk menjadi klasifikasi alami. Karakteristik terpenting dari ilmuwan Peircean adalah keinginannya yang tulus akan kebenaran, yang dapat ditafsirkan sebagai penyebab akhir umum sains. Dengan sedikit perubahan, sudut pandang yang sama dapat diimplementasikan pada ilmu heuristik tertentu. Tujuan atau penyebab pemersatu mereka adalah karena kebenaran tentang pertanyaan tertentu. Keraguan Peirce mengenai kelayakan pengenalan ilmu pengetahuan prospektif mungkin menjelaskan mengapa dia terkadang lebih memilih doktrin tanda. Ia mengakui bahwa ilmu tentang tanda tetap merupakan suatu desideratum. Kategori-kategori yang dianggap dominan ini dapat ditandai sebagai berikut. Yang pertama, cara menjadi apa adanya secara positif dan tanpa mengacu pada hal lain. Yang kedua, cara menjadi dari apa adanya berkenaan dengan 1 detik tapi tidak peduli sepertiga pun. Yang ketiga, cara membawa yang kedua dan ketiga ke dalam hubungan satu sama lain. Selanjutnya ada tata bahasa dan retorika atau grammar and rhetoric. Peirce juga mengusulkan untuk membagi penyelidikan semiotik menjadi 3 kompartemen, yaitu tata bahasa, logika kritis, dan retorika. Trikotomi ini adalah yang paling lama bertahan dari semua bagian ilmu lain. Semua cabang semiotik berkaitan dengan semua jenis tanda dan bukan hanya simbol. Fungsi bahasa adalah untuk mempelajari cara-cara di mana sesuatu dapat menjadi tanda. Grammar meneliti konvolusi tanda-tanda yang memiliki karakter yang signifikan atau bermakna. Komponen dasar dari analisis awal representasional yaitu ground, object, dan interpret. Logika, tata bahasa, retorika. Ketiga hal ini ternyata menjadi topik utama semiotika, tetapi tidak dapat dibedakan berdasarkan hierarki tertentu. Retorika lebih mendasar pada semiotikanya, juga dalam filsafat, secara umum daripada yang bisa kita lakukan. Retorika adalah awal dan akhir semiotika, dan tata bahasa menjadi media untuk menambahkan praktik retorika ke dalam komunikasi kita. Tugas retorika adalah untuk memastikan hukum-hukum melalui setiap kecerdasan ilmiah, satu tanda, dan terutama satu pemikiran melahirkan tanda lain. Selanjutnya ada hubungan yang tidak dapat disederhanakan atau irreducible relation. Kategori teoritis akan berhubungan dengan fenomenologi. Fenomenologi berasal dari pengalaman yang merupakan pusat filsafat. Namun pada kenyataannya, fenomenologi hanya melihat keadaan penampakan dan menutup mata terhadap kajian-kajian tertentu, sehingga sulit atau tidak dapat dijadikan sebagai ilmu yang positif. Ciri khas masalah tanda Peirce adalah semiotika genetik. Isinya sederhana, premisnya sederhana, yaitu hubungan tanda adalah tradisi yang tidak disederhanakan. Melalui matematika sederhana, Peirce menjelaskan tesis reduksinya. Ia merangkum 3 konsep fenomenologis menjadi 2 poin. Yang pertama, teorema kecukupan, yang merupakan satu atau lebih tanda. Yang kedua, teorema tanda reduksi, terdiri kurang dari 3 tanda. Melalui konsep ini, dapat diartikan bahwa konsepsi tentang hubungan antar tanda mungkin bisa diperoleh melalui matematika, tata bahasa melalui fenomenologi, untuk mendeteksi hubungan antara 3 tanda, sign, representation, medium. Yang selanjutnya ada masalah formalisme atau problem of formalism. Pencarian tanda yang mendalam seringkali mengambil makna yang samar. Oleh karena itu, tujuan dari Peirce adalah untuk menemukan investigasi umum yang dapat dimaknai secara logis atau lebih luas. Hampir seluruh sikap umum Peirce terhadap malisme dalam filsafat agak ambigu. Dia hampir selalu mengkritik para filsuf seperti rekan pragmatisnya James dan F.C.S.
killer karena meremehkan nilai ketepatan dan abstraksi. Peirce adalah pelapor dalam logika formal, namun dia menghindari formalisme melebihi penyelidikan logis. Dia berpendapat bahwa logika formal tidak boleh terlalu murni formal atau merosot menjadi rekreasi matematika. Peirce mengklaim bahwa kegagalan banyak filsuf adalah karena kecenderungan mereka untuk meniru matematika. Inilah sebabnya mengapa Peirce tersesat di bagian formalistik, yaitu ia mengemukakan teori ketika tanda-tanda dapat dipahami sebagai deduksi dari sejumlah kecil prinsip yang menghasilkan konsepsi formal murni. Pendapat formalistik seperti itu pasti akan gagal ketika itu dihadapkan dengan dasar pengalaman konsep semiotik. Selanjutnya ada pendekatan retoris terhadap tanda atau rhetorical approach to the sign. Jika strategi formalistik tidak dianggap cukup, ada dua pilihan. Yang pertama adalah memilih untuk berpisah dengan Peirce, atau yang kedua adalah mencari jalan lain. Konsepsi umum yang memuaskan tentang tanda tidak harus sebagai pengganti, tetapi digunakan sebagai pelengkap dan korektif parsial untuk mengartikulasikan konsepsi triadik matematis tentang tanda dengan cara yang tegas dan kategoris. Inilah pendekatan bottom-up yang dimaksud, yaitu berangkat dari pengalaman semiotik ke dalam bentuk matematis atau gramatikal. Ini yang disebut dengan perspektif retoris. Peirce mengatakan semuanya sebenarnya disatukan. Ini ditunjukkan untuk tanda-tanda pengalaman yang berbeda tetapi terkait. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini ada bab 4 tentang from representation to mediation. Jika pendekatan yang dijelaskan pada bab sebelumnya berada di jalur yang benar, maka argumen Raffel bahwa tanda Peirce setidaknya bagian logika komunikasi didukung, mengingatkan bahwa interpretasi yang diusul semiotika mencakup kritik terhadap beberapa posisi Peirce serta proposal cukup radikal dari teori tanda Peirce. Meskipun menekankan pada retorika menarik perhatian pada isu-isu seperti dalam pengalaman hubungan tanda dan pameran keraguan pada halayak ilmuwan yang sangat kreatif. Tidak ada dalam pendekatan ini yang tidak membiarkan kita mengabaikan model resmi klarifikasi yang merupakan ciri tata bahasa Peirce. Salah satu pernyataan yang berdekatan retoris meninggalkan jejak adalah cara di mana kita memahami tanda-tanda. Sejalan dengan para sarjana Peirce kontemporer, kita memiliki bahwa semiosis sebenarnya adalah semiotika yang paling mendasar. Di sini ada hubungan perwakilan. Dengan kata lain, semiosis dapat dicirikan sebagai jenis kegiatan atau proses yang membedakan tanda dari jenis kegiatan dan proses. Satu-satunya definisi dari Peirce yang diberikan dalam pragmatisme, meskipun Peirce mengkualifikasikan sikap radikal ini dari beberapa orang dalam semiotikanya yang matang. Gagasan tentang presentasi tetap merupakan fitur yang menonjol dari definisi sebagai tanda. Seringkali menyarankan bahwa hubungan tanda dan representasi sebenarnya dapat ditukarkan. Dengan kata lain, semiosis dapat dicirikan sebagai jenis kegiatan atau proses yang membedakan tanda dan jenis kegiatan dan proses lainnya. Meskipun Peirce mengkualifikasikan sikap radikal ini, dapat banyak dalam semiotikanya yang matang, gagasan representasi tetap menjadi ciri yang menonjol dari definisi tanda. Seringkali ini menyarankan bahwa hubungan tanda dan representasi merupakan gambaran tentang yang bukan semiosis, tetapi pada akhir ini tidak diberitahu bahwa banyak bicara sebagai tanda semiotik yang khusus. Ketika Peirce membicarakan tanda sebagai istilah representasi, ia sering mencakup pada pemikiran-pemikiran atau orang lain kepadanya. Tanda itu bertindak sebagai perwakilan untuk suatu yang lain. Di sini ada dinamika objek. Peirce tidak harus dipahami sebagai kontras dengan objek. Namun demikian deskripsi tentang hubungan tanda objek sebagai satu penentu mungkin tampak tidak tepat. Di satu sisi, seseorang mungkin bertanya-tanya bagaimana bisa tanda palsu itu ditentukan oleh objek.
Pengaruh seperti apa yang seharusnya dimiliki fiktif. Namun, pernyataan kritis yang paling rumit ini menyangkut hal-hal merujuk pada suatu keberadaan atau masa depan, yaitu tanda prediksi. Jelas dekat adalah istilah lain yang perlu ada dalam konteks ini. Dengan mudah disalahartikan sebagai indikasi penyebab langsung. Sayangnya jawaban Pierce agak kurang jelas. Pierce menyarankan bahwa kata penentu adalah penyebab justru adalah istilah yang terakhir akan mengesampingkan tanda-tanda yang berkaitan dengan masa depan. Pada bab 3, menunjukkan bagaimana Pierce mengabstraksikan dari konsep pembicara. Tidak diragukan lagi generasi yang dikonseptualisasikan sebagai tujuan dan definisi Pierce tentang tanda. Kita bisa juga memikirkan Hamlet dalam hal yang lebih baik ucapan batin dalam menentukan sampai batas tertentu oleh benda fiktif. Namun masuk akal sebagai interpretasi realistis kuat di atas mungkin tampak dalam tenang perbedaan Pierce itu tidak terlalu mendasar. Cara lain untuk melihat perbedaan Pierce dalam penafsiran objek hidup dan dinamis sebagai objek. Jika kita melihat objek dari sudut pandang, representasi, dan pertumbuhan pengetahuan yang menekankan pada aspek langsung dari objek tetapi menganggap semiosis sebagai yang menentukan atau mempengaruhi proses menekankan pada komponen dinamis. Tidak ada objek di independen semiosis dalam arti luas, tapi aspek dinamis objek di luar sistem. Perbedaan aspek ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan interpretasi realistis yang kuat. Segi ini mencakup pada segi yang berbeda dari yang sama. Realitas semiosis yang mutlak, bidang dari hal-hal yang dalam tidak dapat diketahui oleh pemikiran secara prinsip, akhirnya mungkin yang paling penting interpretasi aspek tidak mengarah pada perbedaan tanda yang sederhana dan menjadi jahat pada dasar keberadaan objek. Kecenderungan bertujuan. Menurut Rassel, objek atau lebih tepatnya objek dinamis yang merupakan penyebab utama semiosis. Dengan kata lain, seluruh proses diarahkan pada realisasi objek yang melekat melalui kekuatan yang menghasilkan interpretasi tanda. Jumlah ini untuk mengatakan bahwa objek dinamis dan penafsir sendiri pada akhirnya sama. Hal ini diwujudkan dalam gagasan istilah objek. Harus dipelajari sebagai tujuan suatu maksud, karena objek merupakan korelasi esensial dalam hubungan tanda finansial semiotika merupakan diberikan tanda semiosis bersifat teleologis karena tanda kecenderungan terhadap kebenaran atau interpretasi yang benar dari objek yang berbeda. Pierce atau tidak merupakan penjelasan semiosis yang masuk akal daripada sudut pandang ideal Rassel. Pierce mengkaji semiosis sebagai proses yang berkaitan dengan kebiasaan atau tujuan organisme hidup, sementara Rassel bertuju pada semiosis dari sudut pandang penyelidikan dan komunitas ideal seperti sains. Namun, mungkin mengejutkan catatan abstrak Rassel tidak langsung dapat diterapkan pada fenomena tanda umum seperti yang dihadapkan dalam sebuah catatan yang berfokus pada sebuah tanda-tanda dasar. Konsekuensi sosial yang berasal dari interpretasi Rassel karena menggambarkan menggunakan tanda sebagai hampir tidak berdaya dalam aliran tanda yang mandiri. Klaim bahwa tidak ada semiosis tanpa tujuan tidak berarti bahwa tanda-tanda tidak akan memiliki kekuatan determinasi. Dalam konteks tujuan tersebut, kita tidak dapat membuat tanda itu berarti yang kita inginkan. Dengan kata lain, demikian dengan bahwa tanda-tanda itu memiliki tingkat otonomi yang dalam lingkup itu definisi secara umum sebagai cahaya penentu dan berpendapat bahwa institusi adalah interpretasi tidak penting untuk tanda objek. Tanda yang menafsir cukup dalam analisis murni pada penafsir pemikiran selain dirinya sendiri tidak diperoleh oleh kegiatan menghilangkan faktor ekstrinsik dengan analisis lebih lanjut karena
Solusi untuk Lasdell adalah kekuatan mendorong semiosis dalam hubungan tanda dasar yang sangat berbeda pada manusia dari agen eksternal lainnya. Di sini ada efek interpretasi. Peirce mendefinisikan tanda sebagai apapun dari mode kegiatan apapun yang menengah antara objek dan penafsir, karena keduanya ditentukan oleh objek secara realitas terhadap penafsir dan penentu penafsir dalam referensi ke objek. Kemudian kebijaksanaan dalam menyebabkan penafsir ditentukan oleh objek melalui mediasi tanda ini. Dijelaskan dengan menerima sudut pandang mental yang berkembang sehingga beban ini menunjukkan bahwa bukan merupakan perubahan yang besar dalam pemikiran Peirce diletakkan pada mereka yang memperdebatkan kesatuan esensial semiotika. Karakteristik Peirce dari segi penafsir hampir tidak merupakan teori yang lengkap, terpadu sebagian besar sketsa sementara penuh dengan perubahan terminologi sebagian sketsa. Yang pertama terdiri interpretasi langsung, energi finansial, sedangkan yang kedua didasari oleh teori emosional, energi, dan logis yang kurang menonjol. Lebih khusus lagi, trikotomi mencerminkan bahwa kasus manusia yang konkret pengalaman semiosis manusia, sedangkan trikotomi 1990 lebih abstrak dan cocok untuk karakteristik semiosis yang umum. Pada dasarnya akan diputuskan sebagai interpretasi yang benar jika dipertimbangkan tentang masalah tersebut dilakukan sejauh ini, sehingga suatu pendapat akhirnya dapat tercapai. Dalam kesimpulan ini, logis adalah sebagai tanda akhir hanya akan ada satu penafsir, interpretasi yang sempurna dari segalanya. Parmentier mengklaim bahwa vector representation yang menentukan saling berkaitan dengan cara menjelaskan karakteristik proses semiosis. Dia mencatat bahwa ada dua seri keterbatasan yang terlibat dalam semiosis, kembali ke objek dan maju ke interpreter. Dengan demikian menegaskan berbagai gagasan semiosis tidak terbatas. Di sini ada transmisi dan transparansi. Di dekonstruksi dan sedikit dimodifikasi, masalah dicatat dan disirat oleh Parmentier dalam ringkasan sebagai berikut. Definisi komunikatif lebih menekankan pada determinasi kausal daripada representation mediasi. Oleh karena itu, menjelaskan Peirce selanjutnya tentang semiosis tidak memiliki tingkat metasemiotik yang dapat dijelaskan pertumbuhan semiotik. Dalam determinasi komunikatif, tanda direduksi menjadi kendaraan yang sebagai bentuk atau kebenaran dari objek kepada penafsir. Masih memiliki fungsi vital sebagai mediator, tetapi tidak memiliki kontribusi apapun. Dengan yang terakhir, ada dengan cara kebersamaan menegaskan perlunya ekspresi atau cita-cita transparansi. Peirce memahami minat semiotik pada logika dan ekspresi pemikiran yang efektif. Mode semiosis lainnya diabaikan dan dinilai kurang ilmiah. Akibatnya, Peirce akhirnya membatasi ruang lingkup semiotik dengan cara yang dijadikannya titik awal yang tidak tepat untuk studi yang lebih koherensif tentang fenomena komunikatif dan budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bab 5 yang mengenai prospect of communication. Dalam bab 5 ini kita akan belajar tentang 5 poin dalam prospek komunikasi. Yang pertama itu ada latar belakang prospek komunikasi. Yang kedua ada pengertian semiotika. Yang ketiga ada menemukan kesamaan. Yang keempat ada interminasi dan garis lintang interpretasi. Dan yang kelima ada makna dan perubahan kebiasaan. Nah, yang pertama itu ada latar belakang prospek komunikasi. Fakta bahwa interaksi komunikatif membutuhkan dasar kognitif dan pengalaman.
dan bahwa tanda-tanda belaka tidak akan mampu memberikan indikator yang cukup dan membatasi objek untuk tujuan komunikatif. Pikiran umum dapat dicirikan sebagai campuran dari pikiran yang mengucapkan dan penafsiran yang ditentukan oleh kesamaan. Dengan kata lain, kesamaan adalah objek yang kompleks, yang sebagian menyatukan pikiran pembicara dan penafsir yang terpisah sebagai komisaris. Yang kedua itu ada pengertian semiotika. Semiotika adalah penyelidikan tentang bagaimana makna diciptakan dan bagaimana makna dikomunikasikan. Asal-usulnya terletak pada studi akademis tentang bagaimana tanda dan simbol atau visual dan linguistik menciptakan makna atau semiotika bisa diartikan juga sebagai sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotika juga disebut semiologi, yaitu studi tentang tanda dan perilaku penggunaan tanda. Ini didefinisikan oleh salah satu pendirinya, ahli bahasa Swiss Ferdinand de Saussure, sebagaimana studi tentang kehidupan tanda dalam masyarakat. Tujuan dari semiotika ini adalah dapat digunakan untuk mengungkapkan tujuan komunikasi pikiran, perasaan, atau ekspresi apa saja yang disampaikan oleh seniman terhadap pemirsa melalui komposisi tanda. Ya, semiotika adalah disiplin ilmu yang menelaah tanda termasuk simbol, indeks, dan icon. Peirce juga mengkategorikan tanda menjadi 3 jenis utama. Dia mendefinisikan tanda sebagai suatu yang berdiri untuk seseorang, untuk sesuatu. Dan salah satu kontribusi utamanya untuk semiotika adalah kategorisasi tanda menjadi 3 jenis utama. Seperti yang pertama itu ada icon, yang merupakan referensinya atau contohnya itu seperti tanda jalan untuk batu yang jatuh. Yang kedua itu ada indeks, yang diasosiasikan dengan referensinya atau contohnya itu kayak karena asap adalah tanda api. Dan yang ketiga itu simbol, yang dikaitkan dengan referensinya hanya dengan konvensi seperti kata-kata sinyal lalu lintas. Yang ketiga itu ada menentukan kesamaan atau finding common ground. Berdasarkan teori interpretasi Peirce, komunikasi dapat dikonseptualisasikan secara skematis dalam 3 macam hasil yang signifikan, yaitu yang pertama ada A. Interpretasi atau tafsir yang disengaja atau II, yang merupakan tekad yang terucap. Yang B itu ada interpretasi atau tafsir efektif atau EI, yang merupakan penentuan interpreter. Yang ketiga itu ada interpretasi atau tafsir komunikasi atau CI, yaitu pikiran yang sehat atau komentar. Pikiran umum atau common ground, menurut Peirce, pikiran umum atau komentar terdiri dari semua yang dan harus dipahami dengan baik antara penutup dan penafsir sejak awal, agar tanda yang bersangkutan memenuhi fungsinya. Yang keempat itu ada interminasi dan garis lintang interpretasi. Pertama, baik pembicara maupun juru bahasa harus berdiri di atas dasar yang sama. Jika mereka ingin berkomunikasi, kedua ada seruan terkait untuk delimitasi atau garis lintang yang benar dari alam semesta komunikatif. Seperti yang diakui Peirce, komunikasi akan selalu dicirikan oleh ketidakpastian. Tidak ada komunikasi antara satu orang dengan orang lain yang dapat dipastikan sepenuhnya. Banyak hal lain yang akan kabur karena penafsiran kata pada setiap individu tidak akan menentukan titik temu, tergantung pada pengalamannya masing-masing. Bahkan dalam konsep yang paling intelektual, semakin kita mencoba untuk menjadi akurat, akurasi tampaknya lebih tak terjangkau.
Peirce mengidentifikasikan 3 penyebab utama ketidakpastian dalam komunikasi, yaitu yang pertama itu menyampaikan perasaan dalam berkomunikasi sangatlah sulit, karena kita tidak mungkin bisa langsung menerjemahkan perasaan seseorang secara praktis saat berkomunikasi. Yang bisa kita pahami hanyalah penampilan luar yang hanya 2/3-nya mewakili perasaan seseorang. Yang kedua itu ada penggunaan sebutan yang tidak terbatas, memungkinkan kebebasan interpretasi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah penggunaan label ketiga selalu bersifat experiential atau berdasarkan pada yang sudah kita alami. Ketika ada perbedaan antara pengalaman lingkungan dan lingkungan seperti tidak mau, ketika 2 orang atau lebih terlibat, ketidakpastian komunikasi akan mengikuti. Selain itu, Peirce berpendapat bahwa tidak hanya komunikasi interpersonal atau sosial yang tidak pasti, tetapi juga dialog internal, pemikiran yang terbentuk di antara fase-fase diri. Yang terakhir ada makna dan perubahan kebiasaan. Jadi objek adalah ide atau hal yang menentukan tanda atau makna yang ditinggalkannya. Masalahnya diperumit oleh fakta bahwa Peirce menggunakan makna dan makna dengan agak bebas, seringkali tanpa mendefinisikan istilah, dan dia tidak memberikan alternatif teknis yang jelas. Dan penilaian Peirce mengadopsi konsep Royce tentang makna internal dan makna eksternal, menunjukkan bahwa yang pertama kira-kira sama dengan kedalaman atau jenis makna intrinsik sebuah icon, sedangkan yang terakhir sesuai dengan luasnya atau jenis makna intrinsik sebuah icon. Semiotik bukan sekedar penerjemah tanda, yang hanya akan menjadi bagian dari jembatan tak terbatas, tanpa dipindahkan ke apapun selain simbol. Sudut pandang ini setidaknya memiliki 2 implikasi penting untuk diperhatikan. Pertama, rambut tidak menyentuh tanah. Kedua, satu-satunya jenis kebiasaan yang benar-benar mampu menghentikan proses intelektual tertentu adalah yang telah menjadi uji kritis yang sesuai. Jika makna adalah perubahan kebiasaan, maka makna sebuah tanda akan lebih ringan bagi pelaku yang berpengetahuan daripada orang yang tidak berpengetahuan. Karena yang terakhir akan lebih mungkin untuk mengubah kebiasaan mereka dengan pengetahuan tentang tanda yang bersangkutan. Juga, makna sebuah tanda tampaknya akan berkurang karena penggunaan ditetapkan dalam proses penyelidikan dan komunikasi, karena tidak lagi mampu menghasilkan perubahan dalam kebiasaan. Selanjutnya ini ada studi kasus mengenai materi yang sudah kita paparkan tadi, yaitu dalam ilmu semiotika, pada video iklan Sprite yang berdurasi 32 detik itu diawali dengan adanya visualisasi air gelembung atau gelembung air, di mana air merupakan salah satu simbol kesegaran. Banyak manusia menganggap bahwa air adalah sumber kesegaran yang sangat mudah didapatkan. Setelah menampilkan visual air dengan gelembungnya, iklan Sprite juga menampilkan sebuah es batu, gelembung air dari patung buaya di dalam akuarium. Bersama dengan itu juga, sang pengisi suara mengatakan, apa iya, dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung, bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite, dengan tujuan mengajak penontonnya untuk berpikir bahwa apakah ketika mereka menyampurkan hal-hal yang ditampilkan melalui iklan atau gambar pada video tersebut adalah hal-hal yang disebutkan oleh pengisi suara bisa seenak sebotol Sprite yang bisa mereka dapatkan langsung tanpa harus sibuk mencari dan menyampurkan hal-hal yang disebutkan dalam iklan. Jadi pada adegan selanjutnya, iklan ini menampilkan Sprite yang dituangkan ke dalam gelas berisi es batu.
banyak orang memaknai es batu sebagai sesuatu yang sangat menyegarkan, terlebih ketika keadaan sedang panas. Sehingga banyak orang yang tertarik untuk mencoba seberapa segar si Sprite yang ada pada video tersebut. Pada akhirnya, video pengisi suara mengatakan Sprite nyatanya nyegerin. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan penontonnya bahwa kesegaran Sprite memang nyata. Jadi itu adalah contoh studi kasus yang menyangkut semiotika. Ini Selanjutnya akan ada hubungan studi kasus dengan perspektif semiotika Peirce. Jadi menurut Peirce, semiotika didasarkan pada logika karena logika mempelajari bagaimana orang bernalar. Sedangkan menurut Peirce, penalaran dilakukan oleh tanda-tanda. Ada beberapa aspek dalam teori Peirce yang dikenal sebagai triangle of mind. Yang itu ada tanda, yang kedua ada objek, yang ketiga ada objek yang dilakukan secara bersama-sama, dan tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, mengatakan bahwa it's something which says to somebody for something in some respect or capacity. Ini Peirce menyebutkan bahwa suatu yang disebutkan agar tanda itu berfungsi sebagai grup konsekuen atau tanda sebagai yang selalu terdapat dalam hubungan sandik, ini grup, objek, dan independen. Peirce mengadakan beberapa klarifikasi tanda. Yang pertama ada qualifying, yang kedua ada sign, yang ketiga ada legitimate. Peirce juga mengkualifikasi tanda sebagai berdasarkan objek. Yang di sini ada objek yang tidak bersifat global dan hanya dilakukan oleh kelompok tertentu. Jadi di sini studi kasusnya itu yang seperti yang tadi dibilang oleh rekan saya tentang Sprite. Di sini tuh selain es batu, pemilihan objek sebuah lemon juga dapat memperkuat simbol atau kesegaran karena seluruh masyarakat pun telah mengetahui lemon memiliki rasa asam, sehingga apabila objek es batu dengan lemon ini disatukan, tentu dapat sangat tepat mempresentasikan simbol kesegaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun kesimpulan yang kita bisa tarik dari semua bab yang sudah dibahas dan studi kasus yang kita ambil, pada teori Peirce ini keterkaitan terhadap kasus yang kita ambil, yakni iklan minuman Sprite, adanya pemakaian simbol-simbol atau tanda-tanda dalam iklan tersebut seperti gelembung air yang menyimbolkan kesegaran, serta pada iklan juga membandingkan sebotol Sprite dengan menyampurkan sendiri lemon, es batu, dan gelembung. Bertujuan agar penonton iklan bisa tertarik membeli Sprite tanpa harus sibuk mencari dan menyampurkan bahan-bahan yang merepotkan dan belum tentu itu menyegarkan, sehingga membuat penonton mencari tahu apa sebenarnya yang membuat Sprite tersebut terasa menyegarkan sesuai dengan pendapat Peirce mengenai the spirit of inquiry. Oleh karena itu, timbullah rasa keingintahuan lebih mengenai produk minuman Sprite tersebut sehingga penonton tertarik untuk membeli produk itu, serta produk tersebut bisa memiliki tingkat penjualan tinggi sesuai dengan tujuan awal pembuatan iklan. Selanjutnya ada saran. Dalam mempelajari konsep semiotika yang dicetuskan oleh Peirce, sebaiknya kita mampu memahami mulai dari sejarah konsep tersebut hingga bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita ketahui, semiotika telah melewati perjalanan yang sangat panjang untuk menjadi sebuah konsep sempurna yang dapat diterapkan. Konsep semiotika ini sangat direkomendasikan untuk kita pahami, karena seperti yang kita ketahui, penggunaan tanda sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti tanda larangan maupun petunjuk, maupun dalam iklan produk seperti kasus iklan minuman Sprite yang kami ambil. Dengan begitu, kita dapat mempermudah komunikasi dari komunikasi yang bersifat verbal menjadi komunikasi non-verbal, dengan makna yang tetap sama dan dapat dimengerti oleh penerima informasi. Itulah hasil dari
presentasi kelompok kami mengenai buku Peirce, Philosophy of Communication by Max Bergman. Semoga materinya bisa mudah dipahami, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.